welcome to my channel. Saya Nining asli Beijing, Tiongkok. Hari ini kita melanjutkan perjalanan kita di Provinsi Jilin di Tiongkok, Timur Laut. Selamat siang teman-teman. Sekarang sudah esok hari. Nining kemarin malam my hot spring ya. Kemudian tidurnya nyenyak. Setelahnya pagi ini kita bangun mengunjungi satu museum dulu. Dan sekarang adalah stop yang kedua. Yang paling asyik baru saya syuting ya. Di sini ada satu gunung berapi. Gunung berapi pasti Anda tidak asing. Tapi di sini Tiongkok ada gunung berapinya. Di tempat ini dingin sekali. Coba lihat, ini sudah pakai bajunya berapa lapis. Di luarnya satu lapis. Ini paling tebal. Isinya bulu angsa. Kemudian di dalamnya ada satu lapis lagi. Dan di dalamnya ada yang putih, satu lapis lagi. Totalnya 4. Dan di celana saya ada 2 lapis. Dan lapis di luarnya tebal sekali teman-teman. Tapi tetap berasa dingin. Tempat ini adalah ada satu air terjun. Tapi masih belum saya lihat. Hanya lihat gunung berapinya sudah rasanya keren. Nah, gunung berapi ini dia adalah di Gunung Changbaishan. Jadi di tempat ini pasti ada satu danau. Danaunya danau Benghalang. Tapi hari ini kayaknya ada kabut dan turun hujan, bahkan sampai turun salju. Jadi nggak dibuka. Untuk sementara nggak dibuka. Jadi kami harus ke air terjunnya dulu. Air terjunnya justru airnya berasal dari danau Penghalang itu. Ada satu tempatnya mulutnya dia keluar. Dan gunung berapi ini sekarang tidak aktif. Dia adalah gunung berapi aktif, tapi sekarang dalam masa istirahatnya, tidurnya, teman-teman. Wow. Tempat ini adalah 1.800 lebih meter di atas permukaan laut, teman-teman. Jadi kami naik bus yang besar dari kaki gunung terus ke tempat ini, menyaksikan perubahannya tumbuhan dari bawah ke atas. Nah, waktu kita di bawah, dia pohonnya tinggi dan kurus dan punya daunnya yang cukup lebar. Sekarang sudah berubah warnanya menjadi kuning dan mulai rontok. Tapi sampai sini coba lihat. Sudah hanya tinggal yang pendek-pendek aja ya, hanya tinggal ranting saja, batang saja, tidak ada daunnya. Dan ke atas tinggalnya pohonnya pinus sama cemara, pokoknya daunnya jarum jenis itu. Katanya kalau ke paling atas tidak ada pohon lagi, semua adalah lumut-lumut. Nah, di balik atasnya adalah salju, teman-teman. Naik tangga terus, kita ke satu tempat untuk istirahat ya. Di sini ada yang jual makanan, minuman, dan berdiri di sini. Lihat ke sebelah sana. Sebelah sana sudah bisa lihat ada air terjun, tapi kecil-kecil ya. Kita harus lewat sini, menyeberangi, terus naik lagi, baru bisa menyaksikannya dengan lebih baik, lebih ideal. Wah, capek. Coba lihat rambut mereka. Dingin sekali ya teman-teman, anginnya kencang. Kita coba lihat di sini ada yang jual apa? Jual makanan. Ada yang panas ya. Jagung, ayam, daging, sama buah-buahan. Oh, ini coba tebak ini apa teman-teman? Ini, wow, sudah beku. Namanya pir. Tapi kalau pir kok warnanya ini ya, pirnya kan warnanya kuning.
ini adalah pirnya yang sudah membeku. Pirnya membeku. Di sini adalah buah-buah yang unik. Kalau Anda ke sini coba lihat, coba mencicipinya ya. Pirnya yang warna kuning, ada putih, dibegu. Nggak usah di dalam kulkas. Di luarnya sudah bisa beku pada musim dingin. Kemudian dia warnanya akan menjadi hitam dan dicairkan untuk dimakan. Katanya bagus, tapi sayang belum pernah coba. Sekarang kalau mau coba kayaknya dingin, rasanya dingin. Sebaiknya ya bawanya ke di dalam ruangan, ada pemanasan, baru cobanya ya. Di sini ada yang jual ubi. Bisa makan di dalamnya teman-teman. Dekorasinya adalah batu apung. Di sini jual apa? Makanan juga. Teman-teman, ini apa? Ini adalah telur. Telurnya yang direbus di dalam air hangat ini, hot spring. Langsung dari sini ya, alami ya. 多少钱一个啊？10块钱3个，没什么区别，一样的哈。它里边是不一样的，它这个吧是外面是固体的啊，蛋清是固的，但是蛋黄不是了。啊，蛋黄还是半生的，流体的啊，有意思，好玩。Terlalu dingin, jadi saya pakai masker lagi. Sampai pipinya sudah merah. Nah, di sini sudah ada baunya. Baunya hot spring, teman-teman. Coba lihat warna kuningnya. Oh, warna hijau dan kuning, cantik sekali. Sekarang ini sudah naik 100 meter sampai 1900 meter di atas permukaan laut. Sudah sangat bernafas. Katanya puncaknya di Gunung Changbai di tempat ini ya adalah 2200. Jadi bilangnya orang lokal kalau ke puncaknya sudah mulai ada reaksi di dataran tinggi meskipun hanya 2000-an. Karena menurut kesehatannya setiap orangnya beda. Banyak orang di sana sudah rasanya jantungnya kurang enak atau sakit kepala. Tapi ini sekarang masih oke. Wow, wah, coba lihat di sana, di sana terang, cantik sekali. Teman-teman, ini pakai topi lagi di luarnya karena anginnya kencang banget di sini di atas jembatannya. Jadi ada genjalnya, anginnya kencang sampai HP saya hampir jatuh ke atas, ke bawah, dan saya ikutnya terjali di leher saya, teman-teman. Wow, wow, air terjun, teman-teman. Air terjunnya dia mengalir dari atas. Di atasnya ada danau Tianchi, satu danau penghalang di gunung berapi ini, dan kemudian dia mengalir dari mulut, salah satu mulut, hanya satu mulutnya, bawa ke sini, kemudian mengalir lewat sini ke tempat ini, dan dia akan mengalir ke bawah. Dia akan membentuk satu sungai, namanya Sungai Baihe nomor 2, Ardao Baihe itu namanya. Dan ada satu sungai dari tempat yang lain, mereka akan berkumpul di satu kota atau kabupaten kecil di tempatnya agak jauh, dan mereka berkumpul lagi menjadi satu sungai besar lagi, teman-teman. Jadi air ini ya adalah cairannya dari gunung salju ya.
karena di atasnya ada salju, teman-teman. Nah, ini merupakan sumbernya setidaknya 2 sungai besar, Sungai Yalujiang dan Sungai Songhwajiang, teman-teman. Ada lagi. Kita naik terus. Coba lihat, ini adalah air terjunnya. Dia dari satu danau. Di sana adalah satu danau Tianchi, teman-teman. Belum tentu hari ini ada kesempatan mengunjungi danau Tianchi karena coba lihat awannya di atas sudah mulai berawan, teman-teman. Jadi ditutup. Nah, mengenai danau Tianchi, dia dimiliki negara yang mana? Pasti Anda akan bilang milik Tiongkok karena Nining adalah orang Tiongkok dan saya bikin vlog ini memperkenalkan Tiongkok. Tapi tidak hanya dimiliki Tiongkok saja, itu dimiliki 2 negara, Tiongkok sama Korea Utara, teman-teman. Dan garis batasnya di Gunung Tianchi ini dari tengah dipisahkan menjadi 2. Sebelah timur dimiliki Korea Utara dan sebelah baratnya dan selatannya dimiliki Tiongkok. Saya kasih lihat ya pedanya yang saya syuting di museum tadi. Ini Korea Utara. Kami berada di sini. Teman-teman, di belakang saya ini adalah pedanya di Gunung Changbai. Kami bisa lihat di sini. Ini adalah perbatasannya Tiongkok dengan Korea. Jadi maksudnya di sebelah sini adalah Korea Utara dan di sini adalah Tiongkok. Di sini adalah Tiongkok dan garis yang merah ini adalah perbatasannya Tiongkok dengan Korea Utara, teman-teman. Nah, sungai ini namanya Sungai Sungai Yalujiang dan ini adalah Sungai Tumen. Jadi makanya 2 sungai ini merupakan baras sungainya Tiongkok dan Korea Utara. Dan coba lihat, ini adalah namanya Danau Tianchi. Tianchi artinya kolam di langit. Jadi makanya ini adalah satu kolamnya danau penghalang. Danau penghalang. Di sini ada airnya dan di sebelah sini bisa mengalir ke luar. Coba lihat garis merah ini. Ini adalah perbatasan Tiongkok Korea Utara. Di sebelah sini adalah Korea Utara dan di sebelah sini adalah Tiongkok. Kami sekarang di sekitar sini, teman-teman. Kalau ada kesempatan kita bisa naik ke sini untuk menikmati pemandangannya dan bisa naik dari sebelah sini, berdiri di sini untuk menikmati pemandangannya juga, teman-teman. Bisa lihat sebelah sini, garis batasnya berada di puncaknya gunung di tempat ini. Jadi di mukanya di sebelah sini termasuk Korea Utara dan di sebelah sini termasuk Tiongkok. Teman-teman, barangkali ini gunungnya bentuk ini, warna ini lebih familiar bagi Anda karena di Indonesia banyak gunung berapi, tapi di Tiongkok tidak sangat sering kelihatan. Ada beberapa site saja. Jadi bagi pengunjung Tiongkok, kami mengunjungi satu tempatnya yang punya gunungnya warna ini abu-abu, banyak lava, banyak batu apung, itu tidak sering kelihatan. Jadi makanya bagi kami ini adalah objek wisata yang keren, yang asyik. Ibu-ibu, bapak-bapak lagi fotoin terus. Blueberry sudah beku. Sudah beku, tung lah. Sudah bagus. Sudah beku. Ya. Delicious. Ya. Rasanya apa? Dimasukin ke mulut langsung seperti makan batu es batu. Seperti langsung makan es. Sampai giginya sudah kedinginan. Tapi asyik. 它也有点化了。
Jari tangan saya sudah mati rasa, sudah tidak tahu dingin. 哦，被种草了，就可以动。 Apa perasaannya 哎呀， di gigi? 北京可以动啊，冰冰的呀，冰箱嘛，这比那个冻芒果啥的感觉还好吃。冻芒果有的时候也 Ada suaranya. 吃过冻芒果。 Maka 流行嘛。 es. Silakan beli blueberry, taruh di kulkas. Sebentar lagi keluarin. 我动过。 Coba merasai perasaan saya sekarang. Ada musik mendampingi kita. Halo. Coba lihat di sana, di tempat jauh ada warna kuning. Di sana adalah di kaki gunung. Pohonnya di sana warna-warni, hijau, kuning. Tapi ke atas, ke tempat ini sudah abu-abu semua. Itu adalah perubahannya karena gunung berapi ini biasanya lebih naiknya lebih kurus ya, jadi naiknya lebih tajam. Jadi langsung ada perubahannya. Pasti Anda di Indonesia juga ada perasaan yang mirip ya. Wow, kelihatan air terjun. Cepat. Orang, banyak orang berkumpul di sana. Kami masuk. Kita wawancarai Ibu Lili. Diwawancarai lagi. Ini kalau di Indonesia banyak gunung berapi. Apakah ada bedanya rasanya kecuali dingin? Terus terang sih aku belum pernah ke gunung lainnya ya, kecuali ke Merapi ya. Ah ya, Kalau dinginnya sih pasti dingin sini, iya. karena Merapi nggak gitu dingin. Pohonnya gimana? Sama nggak? Beda ya pasti ya. Di sana ada daun pohonnya. Nggak perhatiin, karena dia nggak mendaki. Beda lah pokoknya geologinya. Pasti beda. Geografisnya beda. Ya. Pasti kalau di tropis sama di tempat ini tempat dingin, dia cuaca dingin. Kita Pasti di sana beda. nggak perlu sambil pakai begini ya. Oh ya, Iya. di Indonesia nggak usah ya, jaket Nggak aja usah, ya. Karena dia meskipun dia di pegunungan, tapi dia kan tropis ya, jadi dia nggak Ya. begitu dingin. Paling pakai baju apa ya, kayak kamu gini nggak perlu pakai ya. Hanya satu lapis saja, tapi saya Iya. 4 lapis. Kamu berapa lapis? Oh, 3 lapis. 3 lapis. Anco Ceman kemana? Acaranya hiburan di sana lebih banyak apa di sini? Di sini sama sekali nggak ada. Hanya yang Ya. jual-jualan. Di sana nggak gitu banyak juga. Oke. Jadi artinya mirip. Iya ya kurang lebih. Nunggu di litbang lagi, dikembangkan lagi nunggu hiburannya. Wah lihat air terjun. Air terjunnya. Oke, sudah puas. Dingin. Tapi asik. Harus sejuk, harus kebal ya. Cuci tangan. Apa? Panas ya? Panas ya? Hangat. Hangat. 53 derajat. Nggak kerasa mungkin karena kedinginan. Jadi rasanya enak. Wah. Wah. Ini natural ya. Ya, natural. Teman-teman di sini bisa cuci tangan pakai airnya yang 53 derajat Celcius dan di sini ada airnya yang langsung dari
atas. Ini adalah alami. Dan coba lihat warna-warni ini ya. Ada yang warna coklat, biru, hitam, kuning. Ini adalah sulfur yang alami teman-teman. Bukan manusia kasih warna kepada sini ya. Ini adalah alami. Sulfur. Halo teman-teman, sekarang kami pindah ke satu objek wisata yang lain, tidak jauh dari sana. Kayaknya ada 3 air terjun yang kecil dan juga ada satu danau kecil warna biru, warna hijau. Ayo, dingin sekali. Inilah air terjunnya. Warna hijau. Halo teman-teman, kami pindah lagi ya. Tempat ini adalah satu hutan di kaki gunung ini ya. Jadi kami bisa lihat pohon ini sudah berubah, masih belum sampai paling kakinya. Jadi makanya di sini adalah pohonnya dengan daunnya bentuk jarum. Jadi Pinus aba cemara teman-teman. Dan lihat di atasnya masih ada yang warna kuning. Keren sekali. Sekarang adalah museum yang paling warna-warni. Ini pohonnya tinggi sekali teman-teman. Jika kita naik ke tempat tadi ada air terjun itu, dia pohonnya pendek-pendek. Jadi di lebih bawah lebih tinggi, ke lebih atasnya lebih rendah, dan paling puncaknya adalah lumut-lumut. Teman-teman, di sini ada banyak pohonnya sudah jatuh. Jatuhnya gimana? Karena tertiup angin yang kencang di sini. Ada yang masih hidup tapi sudah jatuh karena anginnya kencang sekali. Kenapa? Karena lapis tanah di sini cukup tipis, hanya 20 hingga 30 cm. Jadi makanya nggak kuat dalam angin yang kencang. Sebenarnya tanah di sini sangat bergizi, nutrisi, jadi makanya sangat sehat bagi pohon-pohon pinus ini ya. Tapi justru karena lapisannya terlalu tipis, jadi makanya kalau ada angin yang kencang dia akan jatuh. Ini 200 tahun, tapi tidak terlalu besar ya. 往返3公里80分钟。 Oke teman-teman, kunjungan ini di Gunung Changbai sampai di sini dulu ya. Kasihan sekali hari ini Danau Tianchi tidak dibuka, jadi belum ada kesempatan untuk mengunjungi Tianchi. Kami lihat-lihat ekologi di beberapa tempat yang lain. Jadi kesannya adalah pelestarian lingkungan di tempat ini cukup bagus, dan kalau mau berpariwisata ke sini juga sangat jelas rutenya ya, bisa naik busnya dari bus station seperti ini dan bisa ikut ke beberapa objek wisata yang sudah ditentukan, yang asyik tapi beda. Oke teman-teman, see you. Saya mau meninggalkan Provinsi Jilin, ini adalah stop yang terakhir. Besok kami akan naik kereta cepat yang baru dibangun, baru diresmikan sebagiannya, terus langsung ke Beijing. Sekitarnya 4 jam sudah bisa nyampe ke Beijing. Oke, dadah, see you, dadah Gunung Changbai.